Udah. Terus. Benar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena udah semangat kayaknya nggak usah diulang lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah, keren banget emang. Apa nama ininya apa ya? Namanya Apa? Madania. Madania. Oke, Madania. Oke, sebenarnya teman-teman perkenalkan nama aku Hanim Roshidah. Biasa dipanggil Hanim. Sekarang kuliah di UMY. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semester 3. Semester 3 program studi komunikasi penyiaran Islam. Oke, teman-teman langsung aja ya biar mempersingkat waktu juga. Di sini aku mau sharing-sharing ilmu tentang impian, ambisi, dan obsesi. Next. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa itu impian, ambisi, dan obsesi? Ada yang bisa jawab? Tidak. Enggak. Oke, lanjut kalau gitu ya. Nah, kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Oke, impian adalah ide-ide atau keinginan terhadap sesuatu yang masih terpendam di pikiran. Kalau ambisi itu adalah impian-impian yang udah masuk dalam usaha untuk mewujudkannya secara real dan terstruktur. Kalau obsesi adalah impian yang sudah menguasai pikiran tanpa terkendali sampai gugup memikirkannya, bahkan kadang dengan pengejaran yang membabi buta. Nah teman-teman dilihat dari arti-arti tiga kata ini itu tuh udah jelas berbeda ya. Dari impian, ambisi, obsesi itu tuh udah jelas berbeda. Kalau impian itu kayak masih di pikiran gitu, masih angan-angan, kayak misalnya aku pengen ini, aku pengen itu, tapi tuh nggak ada tindakan gitu untuk melakukannya. Terus kalau ambisi itu udah masuk ke usaha. Sering nggak sih dengar kata orang tuh ambisi tuh nggak boleh ambisi, nggak boleh kita berambisi. Sering dengar nggak sih? Soalnya kadang orang tuh pikir ambisi itu tuh terlalu memaksa gitu kesannya ya, terlalu memaksa. Padahal ambisi itu ya biasa, usaha biasa gitu. Terus kalau obsesi, kalau obsesi ini jatuhnya ke sesuatu yang tidak bagus, maksudnya sesuatu yang memaksa gitu. Bahasanya sesuatu yang memaksa. Kayak misalnya obsesi pengen jadi ketua OSIS. Nah, tapi cara-cara dia untuk menjadi ketua OSIS itu salah gitu. Nah, itu termasuknya obsesi karena terlalu pengen banget jadinya ngelakuin sesuatu yang salah. Nah, itu obsesi ya teman-teman. Lanjut. Gimana sih hukum ketiganya dalam Islam? Pertama ada impian. Belum. Masih di situ. Oke, impian itu boleh banget asalkan teman-teman jangan terlalu berlebihan impiannya. Jangan jangan bahasanya jangan ngehalu lah. jangan ngehalu terus jangan mempunyai impian yang kalian tuh bikin kalian tuh suka melamun, terus bikin kalian suka ngawang-ngawang kayak gimana sih ya? Kalian ini nggak sih? Kalian suka K-pop gak sih? Suka. Enggak ya? Suka. Oh dia suka? Iya. Komen. Ya intinya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Jangan apa sih? Ya intinya jangan berlebihan itu tadi. Terus kalau apa tadi ambisi itu boleh banget ya, semuanya sebenarnya boleh asalkan jangan berlebihan. Ambisi juga nggak boleh berlebihan karena ambisi itu sebenarnya ada dua macam teman-teman. Ada ambisi yang bagus sama ambisi yang hina. Ambisi yang bagus itu seperti apa sih? Misalnya kalian nih pengen jadi apa nih? Kalian misalnya pengen jadi Orang kaya. Bisa orang kaya. Misalnya kalian pengen jadi orang kaya. Nah, tujuan dari menjadi orang kaya itu apa sih teman-teman? Kaya. Yang pertama, kalau misalnya kalian punya ambisi pengen kaya tapi tujuannya itu buat hura-hura atau buat pengen cari duit doang tuh. Itu tuh
Nah, tujuan jadi orang kaya itu kalian pengen sedekah, kalian pengen membagikan harta kalian tuh buat orang-orang yang nggak mampu. Nah, itu ambisi yang bagus. Bisa bedain ya jadi ya antara ambisi yang indah dan ambisi yang bagus. Terus obsesi. Obsesi ini sebenarnya kalau misalnya caranya salah itu tuh nggak boleh teman-teman. Karena kalau misalnya caranya yang salah, kayak misalnya menyakiti orang lain atau misalnya ya sih tadi tuh menyakiti orang lain tuh nggak boleh ya teman-teman. Karena nggak bagus juga kan, nggak dibolehin juga. Ya bisa lanjut. Nah, stop. Ini Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai ujung akhir ambisinya, Allah akan pisahkan ia dengan yang diinginkannya itu, tanda kurung untuk dunia. Lalu Allah akan menjadikan kefakiran membayang di pelupuk matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia kepada setiap orang sesuai dengan yang telah Dia tetapkan. Namun, siapa yang menjadikan akhirat sebagai ujung akhir ambisinya, maka Allah akan mengumpulkan dan mencukupi segala kebutuhannya di dunia. Lebih dari itu, Allah akan membuat hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya meskipun ia enggan untuk menerimanya. Nah, teman-teman, dari hadis ini, dari sabda Rasulullah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ambisi, kalau kita berambisi sama dunia itu pasti dapetnya cuma dunia doang. Kalau misalnya kita ambisinya terhadap akhirat, kita bisa nih dapat dunia, bisa juga dapat akhiratnya. Jadi bisa dapat dua-duanya sekaligus. Lanjut. Ya, di sini aku mau membagikan tips itu. Sebenarnya kayaknya udah pasti kalian tahu kan ya, kiat-kiat sukses dalam ambisi. Lanjut. Yang pertama, aku di sini nggak akan menjelaskan secara lebar karena nanti kayaknya akan dijelaskan sama Marina. Jadi, yang pertama ada kesadaran yang kuat. Kesadaran yang kuat. Kalian tuh harus sadar, kalian harus berubah gitu loh, jadi yang lebih baik buat mewujudkan mimpi kalian itu. Terus yang kedua ada usaha yang rajin. Pernah dengar gak sih yang manjat wajar itu? Pernah. Pasti udah sering dengar semuanya juga ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan Saya mendapatkannya. betul. Terus yang ketiga menguatkan ibadahnya. Nah, teman-teman di sini aku punya satu tips. Biasanya kan orang-orang ini ya sering ngasih tahu kalau misalnya kita tuh harus tahajud, terus harus duha. Itu benar semuanya benar. Ada satu lagi amalan yang mungkin kalian nggak tahu ya kalian udah ngerjain apa belum? Sedekah subuh. Udah pernah kalian ngejalaninnya nggak? Ya. Senyum. Ya bisa. Nah, sedekah subuh nih teman-teman. Sedekah subuh ini banyak orang yang masih apa ya, masih belum ngejalaninnya. Padahal ini tuh amalannya keutamaannya banyak banget. Keutamaannya banyak banget. Misalnya kalian nih memasukkan uang satu hari itu minimal 1.000 lah, 1.000 nggak apa-apa, 1.000 itu kalian kumpulin terus nanti kalau udah terkumpul semuanya, nanti kalian sedekahin tuh ke orang, kayak misalnya sedekahin ke perusahaan amal apa sih, kayak lazismu gitu. Nah itu kalian bisa tuh kalau udah banyak. Terus sebelum kita masukin, kita tuh meminta doa kayak ya Allah aku pengen ini, tapi sambil apa masukin tuh uangnya. Nah itu tuh bisa salah satu cara. Tapi tujuan kalian itu kalau misalnya doa sedekah subuh itu jangan pengen dikabulin gitu. Ya udah doa aja, tapi gimana ya bahasanya ya? Intinya tujuan kalian itu jangan berharap lebih gitu loh. Jangan berharap lebih Allah itu bakal ngasih. Ya mungkin Allah ngasih, tapi kalian juga harus punya keikhlasan untuk ngasih uangnya itu, masukin, paham nggak? Paham. Oke, yang keempat adalah serahin semuanya ke Allah ya. Itu udah pasti udah ini banget lah ya. Iya. Aku punya cerita nih teman-teman. Iya. Aku mau ceritain pengalaman aku gimana aku bisa masuk ke UMY ya. Sih. Jadi dulu aku tuh SMA di salah satu sekolah, di salah satu pondok sih lebih tepatnya, salah satu pondok di Semarang. Tapi itu tuh SMA aku tuh masih angkatan pertama, baru banget angkatan pertama aku masuk ke sana itu angkatan pertama. Bayangin kata orang-orang angkatan pertama itu susah banget
Tegal, terus SMP ku di Cirebon, terus SMA aku di Semarang. Itu kan udah Jawa Tengah, Jawa Barat, kan kurang Jawa Timur ya. Akhirnya aku bilang nih ke teman-teman, aku pengen kuliah di Unair. Tahu gak Unair? Universitas Erlangga di Surabaya. Itu aku pengen banget di situ karena aku tuh pengen ngerasain tinggal di Jawa Timur gitu loh bahasanya. Karena aku udah pernah di Jawa Barat kan. Udah akhirnya singkat cerita aku lulus kuliah, terus aku ikut ujian. Sorry maaf, lulus SMA. Lulus SMA, aku ikut UTBK. Tahu ya UTBK? Tahu. Ujian tulis berbasis komputer. Tapi sebelum itu aku ikut juga Poltekkes. Poltekkes apa ya? Ini Poltekkes tapi ya pada dulu aku belum diterima. Akhirnya aku ke UTBK. UTBK jalanin ujian, belajar berdoa sama Allah berdoa. Pokoknya semua yang udah manusia lakukan tuh udah ngelakuin juga gitu bahasanya. Udah kan? Akhirnya UTBK pengumuman deg-degan banget kan? Pengumuman aku tuh di kamar kayaknya. Iya deh kayaknya di kamar. Terus aku buka laptop. Tulisannya kalau bisa diterima, kalau nggak diterima tuh apa sih merah ya? Kalau diterima hijau ya? Iya. Aku buka laptop. Teman-teman aku buka laptop. Ternyata munculnya warna merah. Sedih banget gak sih? Ya aku tuh kayak, kenapa kok aku gak lulus ya? Karena sekolah aku masih angkatan pertama gitu. Tapi yaudahlah aku husnuzon aja. Semoga barangkali memang itu tuh bukan tempatku gitu loh. Biasanya bukan tempatku. Akhirnya abiku tuh, tahu abi kan ya ayah? Abiku tuh masuk kamar. Gini, Mbak gimana kamu masih mau kuliah atau mau libur dulu 1 tahun? Aku tuh lulus tahun 2019 teman. Aku lulus tahun 2019. Gimana Mbak Nim? Mau kuliah atau mau libur dulu 1 tahun? Terus aku mikir kan, gimana ya kalau libur 1 tahun kira-kira aku mau ngapain ya setahun itu? Udah kan? Akhirnya aku bilang deh ke abiku dengan segala pemikiran dan lain-lain hal. Akhirnya aku bilang ke abiku, aku mau libur dulu 1 tahun, tapi aku mau ke Pare, ke Kediri, yang mana itu tuh di Jawa Timur. Itu tuh aku tuh kayak ini ku deh takdirku gitu loh, biar ke Jawa Timur gitu lah bahasanya ya. Udah kan? Akhirnya aku di sana ke Jawa Timur di Pare, di Kediri. Itu 6 bulan buat belajar bahasa Inggris. Terus 3 bulannya itu buat belajar UTBK. 6 bulan buat belajar bahasa Inggris, 3 bulan buat UTBK. Tapi karena waktu itu corona kan ya, waktu corona akhirnya aku tuh pulang. Padahal belum selesai punya program itu, belum selesai buat yang belajar UTBK tuh belum selesai, masih cuma 2 bulan terus langsung pulang. Akhirnya udah kan, aku daftar lagi lah. Aku daftar lagi UTBK di tahun 2020 berarti. Ya, tahun 2020 daftar UTBK sama daftar Poltekkes. UTBK-nya aku daftar dulu di mana ya? Lupa aja pokoknya. Akhirnya tes, dan tes, terus pengumuman. Kedua kalinya pas aku buka merah lagi. Ya Allah itu bener-bener kayak apa ya, kayak aku itu udah kayak mau putus asa banget 2 tahun nyoba nggak dapet juga gitu. Ya kan, akhirnya tiba-tiba waktu lagi buka IG muncul di beranda IG itu tuh ya ada pengumuman dari UMY, pengumuman dibuka pendaftaran. Akhirnya udahlah langsung tanpa pikir panjang aku daftar di situ di UMY. Aku daftar kelas internasional komunikasi penyiaran Islam, sama yang satunya kelas reguler komunikasi penyiaran Islam juga. Nah akhirnya sampai di situ pas buka pengumuman, udah kan 2 minggu setelahnya, beberapa minggu setelahnya gitu aku buka pengumuman. Ya makasih ya. Terus habis itu aku buka tuh pengumuman. Dan akhirnya aku keterima di komunikasi penyiaran Islam di kelas internasional. Ada pelajaran yang bisa diambil nggak dari pengalamanku? Ada 2 atau 3 pelajaran ini. Ada yang bisa jawab nggak? Terus? Ya itu bisa juga. Tapi dari pengalamanku ini bisa diambil
Kalau misalnya aku tuh dapat 3 hal sekaligus dari yang tadi aku bilang ke teman-teman aku waktu SMA, aku pengen tinggal di seluruh provinsi di Pulau Jawa. Yang pertama Jawa Tengah, udah kan SD sama SMA. Terus SMP aku di Cirebon di Jawa Barat. Terus di Pare aku di Jawa Timur. Terus ini di Yogyakarta kan sendirian provinsinya. Berarti kan ada udah semuanya udah aku cobain lah bahasanya. Udah aku cobain, terus aku ini kali ya Allah tuh aku pengen ngasih aku di UM itu biar aku tuh ngerasain semuanya gitu, di Jogja juga gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku 1 tahun kan belajar bahasa Inggris ya, 6 bulan deh bahasanya. 6 bulan aku belajar bahasa Inggris. Terus aku masuk di UMY itu kelas internasional, berarti kan kayak gak sia-sia dong aku belajar bahasa Inggris 6 bulan gitu lah bahasanya. Ya itu sih ya Allah. Kayaknya itu aja teman. Kayaknya itu aja dari aku. Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak, bosan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Takutnya aja di absen. Gimana ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.